Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada materi ilmu pengetahuan sosial, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik negara-negara di dunia. Di antaranya nanti kita akan membahas negara Jepang dan negara Amerika Serikat. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas negara Inggris, negara Mesir, dan negara Australia. Dan ini hanya sebagai sampling dari masing-masing benua. Nantinya anak-anakku bisa mencari sendiri materi-materi tentang negara-negara di dunia melalui website atau melalui Google atau melalui materi-materi yang lainnya, melalui buku dan yang lainnya. Silahkan untuk mencari sendiri atau menambah wawasan sendiri. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah. Semoga kita diberi ilmu yang manfaat dan barokah, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk menjalankan aktivitas, dan bisa beribadah dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Sehingga nantinya anak-anakku semua akan dapat menggapai apa yang anak-anakku cita-citakan. Amin Allahumma amin. Oke, silakan untuk berdoa di rumah masing-masing. Kita lanjut pada materi. Oke, untuk yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya adalah setelah kita melaksanakan kegiatan pelajaran ini, anak-anakku semua dapat mendeskripsikan karakteristik negara Jepang dan negara Amerika Serikat. Oke, lanjut. Langsung kita pada materi yang pertama yaitu kondisi alam negara Jepang. Apa yang anak-anakku semua ketahui tentang Jepang? Jepang itu merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia, dan Jepang merupakan negara maju. Kita yang pertama adalah melihat letak astronomis dan geografis negara Jepang. Letak astronomis itu berarti letak berdasarkan garis lintang. Kalau letak geografis berarti letak sebenarnya. Yang pertama, untuk letak astronomis, yaitu di antara 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara, dan 128 bujur timur sampai 46 derajat bujur timur. Adapun secara geografis itu untuk luas wilayahnya itu kira-kira 377.819 km persegi secara luas. Kemudian batas-batas wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Pulau Sakhalin atau pulau milik Rusia dan juga Laut Okhotsk. Kemudian sebelah barat Laut Jepang dan Selat Korea, sebelah selatan Laut Cina Timur, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian sebelah timur laut berbatasan dengan Jerman, Luxembourg, dan Belgia. Jadi Jepang batas-batasnya juga jelas, bisa dilihat di buku. Saya belum mengirimkan, insya Allah di tengah-tengah nantinya akan saya kirimkan buku PDF, silahkan bisa di-download nantinya. Kemudian yang kedua, setelah kita melihat letak astronomis, kita masuk pada iklim. Iklim di Jepang itu utama memiliki iklim sedang dengan pembagian 4 musim yang sangat jelas.
Walaupun demikian, terdapat perbedaan iklim yang mencolok antara wilayah bagian utara dengan bagian selatan. Pada musim dingin, Jepang bagian utara seperti kota Hokkaido mengalami musim salju, sedangkan di wilayah Jepang bagian selatan yang beriklim subtropis itu akan berbeda dengan bagian utara. Iklim ini juga dipengaruhi tiupan angin musim yang bertiup dari benua Asia ke lautan Pasifik pada musim dingin dan sebaliknya pada musim panas. Nah, di sini bisa dilihat di situ ada musim semi. Dimulai sekitar bulan Maret ditandai dengan munculnya kuncup-kuncup bunga. Nah, ini musim semi. Semi itu berarti berkembang lagi. Kemudian ada yang kedua musim panas. Itu dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada musim panas itu bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan lebih dari 90%. Ini ditandai dengan pohon-pohon yang hijau. Pohon hijau itu karena bisa berfotosintesis karena sinar matahari juga banyak. Kemudian musim gugur ditandai dengan mulai gugurnya daun-daun. Peristiwa tersebut berawal sekitar bulan September. Ini daunnya itu tampak berwarna kemerahan, kemudian jatuh. Kemudian yang terakhir adalah musim dingin ditandai dengan turunnya butiran salju yang berawal sekitar bulan Desember. Suhu udara itu bisa mencapai 20 derajat Celcius seperti di kota Hokkaido. Oke, lanjut. Kondisi alam Jepang. Wilayah Jepang berupa pegunungan yang merupakan rangkaian pegunungan sirkumpasifik yang bersifat vulkanis. Vulkanis berarti daerah pegunungan. Daerah dataran rendah Jepang itu meliputi ada Kwanto itu di Tokyo, kemudian Nobi di Teluk C, kemudian dataran rendah Kinai Plain di Teluk Osaka atau Kyoko, kemudian ada dataran rendah Echigo dan yang lainnya. Keadaan wilayah Jepang yang bergunung-gunung dengan lereng curam serta banyak terdapat sumber air panas, jumlah gunung di Jepang itu bisa diperkirakan mencapai 1.500 gunung. Dan 192 diantaranya merupakan gunung berapi keadaan alam ya, yang masih aktif. Gunung berapi yang masih aktif. Jadi potensi gunung meletus di Jepang itu sangat besar karena dilalui oleh pegunungan sirkumpasifik. Keadaan alam Jepang ini relatif labil sehingga Jepang sering mengalami gempa bumi. Ini di bawah ada gambar-gambar pegunungan dan anak-anakku bisa nantinya browsing sendiri lah jelas. Oke, kita lanjutkan. Untuk sumber daya alam, Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of the Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya ada 192 gunung api yang aktif. Salah satu diantaranya merupakan yang tertinggi di Jepang yaitu Gunung Fuji. Karenanya banyak gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Jenis tambangnya yang ada di sana batu bara banyak, kemudian timah, seng, mangan. Guna memenuhi kebutuhan barang-barang tambang, kegiatan negara Jepang melakukan kegiatan impor dari berbagai negara. Antara lain dari Amerika, Rusia, Australia, Afrika Selatan sebagai pemasok batu bara. Termasuk untuk minyak bumi itu berasal dari Iran, Kuwait, Arab Saudi. Kemudian untuk gas alam dan minyak bumi juga termasuk Malaysia, Indonesia, Thailand itu juga
dari Jepang mengambil dari daerah Indonesia atau dari negara Indonesia. Negara Jepang pada saat ini telah menjadi salah satu negara industri yang maju dan bisa dikatakan sebagai negara maju. Daerah industri terpenting di Jepang diantaranya ini terdapat di daerah industri Kaihin. Ini di dataran Kuanto sekitar Teluk Tokyo. Ini merupakan kawasan industri terpenting dan terluas di Jepang, yaitu meliputi industri besi baja, mobil, kapal, listrik, elektro, tekstil, kimia, dan banyak lagi. Kemudian ada di Hanshin. Di Hanshin juga banyak. Kemudian di daerah Tsukyo ini juga terdapat industri-industri yang sangat besar dan sangat banyak. Maka Jepang itu terkenal negara yang dikatakan sebagai negara maju di wilayah benua Asia. Kemudian kalau di wilayah benua Asia ada negara lain yang dikatakan negara maju, itu seperti negara Singapura, termasuk Cina, Korea, itu baru negara industri maju menuju pada negara yang maju. Oke, kita lanjut untuk flora fauna. Ini yang terkenal sakura, mungkin telah banyak dianggap sebagai ikon utama bunga Jepang. Ini Jepang itu pasti terkenal dengan bunga sakuranya. Namun iklim yang indah telah berhasil memberikan ruang bagi banyak tanaman lain yang berpengaruh cukup signifikan pada budaya Jepang. Ini daftar nama-nama tumbuhan yang ada di Jepang. Ini di bawahnya juga ada gambar-gambar. Ini ada pinus Jepang, ada hydrangea, kemudian ada shiba sakura, ada sakura, dan lain-lain. Ini bunga di Jepang yang terkenal memang pertama kali itu adalah bunga sakura. Kemudian fauna di Jepang untuk hewan, ini antara lain, ini ada monyet juga ada, kemudian ada monyet salju, ada rusa di berbagai daerah di sana. Di sini ada gambar-gambar yang bisa kalian lihat. Kemudian kondisi penduduk asli Jepang itu adalah bangsa Airin. Mereka tinggal di Pulau Hokkaido. Sekarang penduduk Jepang merupakan campuran beberapa rumpun bangsa di Asia Utara, Cina Selatan, kemudian ada Mikronesia. Mereka tergolong suku bangsa Mongol yang berkulit kuning. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa itu pada tahun 2015 menurut data kependudukan dunia. Walaupun jumlah penduduk besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di Jepang itu hanya 0,1%. Berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Ini sementara itu jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Pada tahun 2013 usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 86 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria. Atau jika keduanya digabung mencapai 83 tahun menurut BPJS tahun 2015. Jadi di sana antara kelahiran dan kematian itu lebih banyak kematian sehingga penduduknya itu semakin berkurang. Penduduk Jepang terdiri dari beberapa etnik. Di antaranya ini ada penduduk yang asli itu mencapai 98,5, kemudian ada Korea, Cina, dan yang lainnya, termasuk agama utama adalah agama Shinto mencapai 83%. Kemudian ada Kristen dan ada yang lainnya, termasuk ada Islam di Jepang. Cuma di sana minoritas karena di sana penyembah matahari atau biasa kita kenal dengan agama Shinto. Oke, Jepang selesai, kita masuk pada kondisi alam Amerika Serikat. Yang pertama kita bahas adalah letak astronomis dan letak geografis. Letak astronomis itu bisa dilihat ya, di depan.
Oh, ini di sini tidak ada, bahwa letak astronomis itu 24 derajat 33 detik lintang utara sampai dengan 70 derajat 23 detik lintang utara. Kemudian 172 derajat 27 menit bujur timur sampai 66 derajat 51 menit bujur barat. Batas wilayahnya antara lain adalah untuk sebelah utara itu Kanada, sebelah timur itu Samudra Atlantik, kemudian ada Teluk Meksiko, dan di sebelah selatan itu berbatasan dengan Meksiko. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kemudian untuk iklim Amerika Serikat itu ada iklim laut, ada iklim subtropis, ada iklim kering, kemudian iklim laut sedang, iklim dingin, dan iklim laut tropis. Di situ bisa dibaca sendiri. Ini iklim-iklim di Amerika Serikat. Kemudian bentuk muka bumi Amerika Serikat. Ya, secara fisik Amerika Serikat terdiri yang pertama di bagian barat itu didominasi oleh pegunungan, diantaranya adalah pegunungan Rocky, kemudian ada Sierra Nevada, kemudian ada Cascade. Di bagian baratnya terdapat lembah terjal, yaitu Grand Canyon. Itu ada gambarnya. Kemudian bagian timur terdiri atas dataran rendah yang sangat subur dan juga pegunungan lipatan, ya, pegunungan lipatan tua, yaitu pegunungan ya, Appalachia. Kemudian di bagian tengah ya itu ada pegunungan Appalachia dan pegunungan Rocky terbentang dataran rendah. Ini antara dua pegunungan ini terdapat dataran rendah yang sangat luas. Ya, di situ bisa sebagai sumber pertanian, dan di situ juga terdapat sungai terpanjangnya. Terpanjang kedua di Amerika yaitu Sungai Missouri. Kemudian di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada terdapat sejumlah danau besar yang dikenal dengan Great Lakes. Ini di Alaska. Jadi di Amerika juga pada intinya sama seperti kita, cuma di sana itu pegunungannya itu pegunungan yang tidak aktif. Sedangkan daerah kita itu karena dilalui oleh sirkum Mediteran atau sirkum Pasifik, maka pegunungannya adalah pegunungan yang aktif. Kita lanjutkan untuk geologis. Amerika merupakan negara yang kaya sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alamnya diantaranya adalah ada emas, perak, belerang, minyak bumi, batu bara, boksit, kemudian biji besi, dan juga tembaga. Dan untuk flora fauna ini juga hampir sama dengan kita, hanya mungkin hewan-hewan tertentu atau flora tertentu yang tidak sama dengan di daerah kita. Keadaan penduduk Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India. Ini mencapai 321,2 juta jiwa menurut pendataan tahun 2015. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang berimigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Migrasi terakhir terjadi 12.000 tahun yang lalu. Jumlah penduduk Indian sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkirakan berkisar 2,8 juta jiwa. Pada tahun 1890 diperkirakan jumlahnya tinggal 250.000 jiwa. Ini jadi intinya penduduknya itu yang utama adalah penduduk Indian. Ya, untuk yang kedua itu ada penduduk dari
negara lain, dari daerah lain seperti etnis Cina, kemudian ada etnis Afrika yang kulit hitam itu ada. Jadi juga penduduknya juga bervariasi. Oke. Oke, untuk materi pada kali ini untuk negara Jepang dan Amerika mungkin saya cukupkan dulu. Ini hanya sekilas mungkin pembahasan dari saya, walaupun kita tidak ketemu, paling tidak kamu bisa mendengarkan cerita dari saya dan bisa mencari di referensi lain. Dan silahkan untuk belajar, jangan lupa dengan tekun untuk selalu mengikuti pembelajaran, baik pelajaran IPS maupun pelajaran yang lainnya. Oke, saya cukupkan dulu. Sekian, terima kasih. Ada kesalahan saya mohon maaf. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.